Waktu remaja saya kan duduk duduk di toilet, duduk alias lagi pipis gitu. Terus showernya itu, airnya itu keluarnya deras banget dan tersemprot ke salah satu bagian tubuh. Rasanya aneh sih waktu itu ya, kayaknya banyak wanita juga pernah ngalamin. Dari situ kan saya penasaran ya, jadi akhirnya diulangin tuh berkali-kali dan ngerasain ini sebenarnya kenapa sih ya. Waktu itu saya juga nggak tahu persis apa yang sebenarnya lagi saya lakukan. Yang saya tahu tuh rasanya awalnya agak aneh, geli, tapi lama-kelamaan enak juga sih ya. Jadi dari tekanan air itu menyentuh bagian tubuh, dan waktu itu sih nggak mikir aneh-aneh, namanya juga masih remaja dan nggak pernah cerita ke siapapun dan nggak pernah tanya apapun soal itu. Tapi sekarang saya sadar kalau mungkin itu adalah pengalaman pertama saya dengan salah satu organ reproduksi wanita yang luar biasa yang namanya klitoris. Hari ini Tanya Dokter Plus akan membahas mengenai fakta luar biasa yang mungkin belum kalian ketahui seputar klitoris. Tahukah kalian kalau kita para wanita sebenarnya tuh diberkati dengan sebuah organ yang merupakan satu-satunya organ di tubuh manusia yang fungsi satu-satunya adalah untuk menghasilkan kenikmatan seksual semata? Untuk para pria boleh loh disimak pembahasan ini agar lebih memahami pasangannya. Dan untuk wanita apalagi penting untuk mengenal bagian dari diri kalian sendiri untuk bisa mencapai kepuasan yang maksimal. Mungkin bagi kalian yang sudah familiar, klitoris itu terlihat seperti tombol bulat kecil di ujung vagina. Tapi tahukah kalian kalau klitoris itu bagaikan ujung kecil dari sebuah gunung es yang terpendam di bawah lautan? Yuk simak pembahasan mengenai klitoris bersama Profesor Dr. Harina Raharjo yang merupakan spesialis urologi berikut ini. Ya, klitoris ini merupakan salah satu organ seksual ya, organ seksual dari perempuan. Dia ini sebenarnya asal embriologinya itu sebenarnya kalau kita setarakan dengan laki-laki itu sebenarnya sama dengan ujung penisnya laki-laki atau glans penis sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah organ yang paling sensitif di perempuan karena persarafan ke area situ atau di daerah situ sangat banyak. Seperti ya kalau kita analogikan dengan laki-laki adalah di glans penis itu adalah yang paling sensitif lah pada laki-laki, dan ini klitoris pada perempuan. Nah, selain klitoris tentunya juga ada beberapa organ lain ya yang termasuk dalam organ seksual perempuan, yaitu vagina, kemudian ada juga labia, labia mayora dan labia minora dan vestibulum. Jadi itu semua harus dibedakan karena mempunyai fungsinya masing-masing. Kenapa organ ini atau klitoris ya, ini beserta fungsinya harus diketahui oleh orang? Ya, fungsi dari organ ini penting karena tadi salah satunya adalah organ ini adalah organ yang sensitif ya, dan di fungsi seksual pada perempuan itu salah satu yang bisa membangkitkan salah satu fasenya, yaitu fase perangsangan atau arousal, adalah perangsangan di daerah klitoris tersebut. Jadi letak dari klitoris yang letaknya dalam vestibulum itu agak ke atas ya, sebenarnya dekat dengan muara saluran kencing dari perempuan, itu harus diketahui karena merupakan salah satu yang bisa digunakan atau berfungsi untuk membuat perangsangan makin bagus sehingga nantinya fase berikutnya yaitu fase orgasme pada fungsi seksual perempuan bisa tercapai. Apakah fungsi klitoris ini hanya untuk stimulasi orgasme atau mungkin ada fungsi lain? Ya, untuk klitoris ini memang fungsinya adalah terutama adalah itu ya, untuk saat fase arousal, untuk perangsangan, untuk menambah ya, selain tadi kan stimulasi bisa dari visual dengan melihat, dengan mendengar, dengan penciuman, tapi juga dengan masalah sentuhan ya, tekanan. Nah itu beberapa titik-titik yang sensitif di tubuh seorang perempuan itu ya, selain payudara, selain dari vestibulum adalah si klitoris ini yang analoginya sama dengan organ yang paling sensitif di laki-laki. Dan kalau fase perangsangan itu baik, nanti untuk melaju ke fase selanjutnya yaitu fase orgasme lebih mudah.
Selain itu juga kalau fase perangsangan baik, ya salah satunya dengan stimulasi klitoris ini, itu juga bisa menghindari yang dinamakan gangguan nyeri seksual yang disebabkan karena fase perangsangan yang kurang baik. Jadi lubrikasi kurang baik, aliran pembuluh darah ke daerah situ kurang, nah itu akhirnya bisa menyebabkan nyeri dan lain-lain. Oke. Kalau misalnya fungsi klitoris ini atau orgasme ya kita anggap seperti itu tidak terstimulasi dengan baik gitu ya, atau memang ada perlakuan yang memang kurang baik gitu ya, ini berpengaruh apa terhadap subjek atau terhadap perempuan? Ya, jadi untuk perempuan fase seksual atau respon seksual itu meliputi sebenarnya ada fase-fasenya ya, mulai dari fase pertama tuh fase hasrat. Jadi yang mungkin dikenal libido atau keinginan untuk berhubungan seksual tuh harus ada dulu. Kemudian selanjutnya adalah fase arousal, fase perangsangan. Itu dimana aliran atau pembuluh darah itu banyak terkonsentrasi ke daerah organ intim seorang perempuan. Nah, itu dibutuhkan suatu pembuluh darah, kualitas pembuluh darah yang baik ya. Jadi kalau misalnya terserang penyakit-penyakit seperti diabetes atau kolesterol tinggi atau penyakit-penyakit sumbatan pembuluh darah itu juga bisa berpengaruh. Nah, keberhasilan seseorang perempuan itu mencapai orgasme itu adalah dipengaruhi oleh fase-fase tersebut sebelumnya. Jadi hasratnya harus bagus, fase perangsangan juga harus bagus. Nah, fase perangsangan ini salah satunya meliputi pengetahuan untuk mengenali sebenarnya mana sih titik-titik yang sensitif pada perempuan. Nah, itu harus dirangsang, itu biasanya kita ajari juga pasangannya. Terutama sih harus kita ajari adalah si perempuan itu sendiri, karena tidak sedikit sebenarnya yang tidak mengetahui adanya klitoris, itu juga tidak mengetahui semuanya satu organ itu disebutnya hanya vagina begitu ya, tapi sebenarnya ada bagian-bagiannya dan bagaimana cara menstimulasinya juga harus diajari sehingga orgasme bisa tercapai dan tadi bisa menghindari yang namanya gangguan nyeri seksual. Karena begitu gangguan fase dari perangsangan atau gangguan hasrat terjadi, itu pasti mempengaruhi fase-fase selanjutnya dan akhirnya bisa menyebabkan nyeri. Kalau sudah terjadi nyeri, ini nanti akan bisa berpengaruh juga pada fase-fase berikutnya. Jadi hasratnya juga terganggu. Kalau nyeri kan jadinya keinginan untuk berhubungan seksualnya jadi menurun karena kan sakit dan lain-lain. Dan kemudian akhirnya bisa menimbulkan kalau hasratnya sudah tidak ada atau menurun, akhirnya fase perangsangannya pun juga sulit untuk dicapai. Jadi ini merupakan suatu siklus yang saling berhubungan di mana gangguan dari salah satu fase menimbulkan gangguan di fase yang lain. Tentunya nanti berakhir pada ini ya, ketidakpuasan pasangan ya. Ya. Apakah banyak wanita yang paham, terutama di Indonesia ya, terhadap fungsi klitoris? Ya, jadi sejujurnya memang di Indonesia karena kita di sini menganut budaya Timur ya, masalah seksual tidak usah perempuan, sebenarnya laki-laki pun mau membicarakannya itu seperti masih tabu ya, berbeda dengan negara-negara Barat yang sudah sangat open atau terbuka untuk membicarakan masalah seksual. Di negara Barat itu baik laki-laki atau perempuan merasa berhak mendapatkan kehidupan seksual atau fungsi seksual yang bagus, termasuk di dalamnya adalah kepuasan seksual. Ini termasuk perempuan. Tapi di sini, di kultur kita di budaya Timur ini, perempuan ini banyak yang menganggap bahwa hubungan seksual itu masih merupakan kewajiban, kepuasan seksual mereka sendiri itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi asal sudah melakukan tugasnya sebagai istri atau pasangan, itu sudah cukup. Tapi sebenarnya mau puas atau tidak sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, itu juga termasuk salah satunya adalah memperhatikan sebenarnya anatomi saya seperti apa, titik-titik perangsangan saya ada di mana, saya suka stimulasi seperti apa. Jadi nomor kesekian gitu untuk perempuan di balik tugas-tugasnya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mungkin yang bekerja dan lain-lain. Jadi sangat penting sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran bahwa sebenarnya fungsi seksual yang baik ya merupakan salah satu kunci juga hubungan harmonis yang baik antara suami istri dengan pasangan. Dan sebenarnya merupakan hak sih untuk dicapai kepuasan seksual itu dengan mengetahui bagaimana caranya mencapai itu. Prof, tadi kan ada informasi ya, akses informasi. Apakah saat ini kita sudah mengenal ada puskesmas ya, di situ juga sebelum orang menikah itu kan kadang suka di interview ya. Apakah ini juga masuk ke dalam
informasi mengenai tadi fungsi-fungsi. Iya, ya. Mungkin sudah ada akses itu Ya. di pemerintah. Ya, jadi sebenarnya ya edukasi mengenai masalah seksual ini saya lihat sebenarnya sudah dimulai nih dari sejak bukan hanya sebelum pasien itu atau sebelum seseorang itu ingin menikah dengan pasangannya, tapi sebenarnya sudah mulai sejak seseorang perempuan atau laki-laki itu duduk di bangku SMA atau misalnya, atau sudah mulai masa fase pubertas. Itu di sekolah saya dulu adalah penjelasan mengenai edukasi seksual, mengenai organ intim laki-laki, organ intim perempuan, bagaimana terjadinya pembuahan dan lain-lain. Itu diajarkan sejak dini. Nah, itu mungkin yang bisa meningkatkan awareness sejak dini, bukan hanya kalau mau menikah saja, tapi juga mulai dari remaja sih. Dan itu saya lihat sih dari zaman saya sebenarnya sudah ada usaha dari masing-masing sekolah ya, tempat-tempat edukasi, dan juga mungkin ada konseling dari sebelum pernikahan itu sudah ada usaha ke arah sana. Tapi dari pasangannya sendiri, dari si perempuannya sendiri atau si laki-laki sendiri juga harus punya kemauan untuk sadar diri atau aware tentang masalah seksualnya gitu. Jadi jangan menganggap bahwa hal itu tabu dibicarakan, atau mungkin kalau ada masalah, ini biasalah untuk perempuan, nggak penting lah untuk mendapatkan fungsi seksual yang baik, itu nggak penting gitu. Sebaiknya jangan, kalau misalnya memang dirasa ada gangguan atau ada kesulitan dalam hal seksual, tentunya jangan malu-malu untuk berkonsultasi dan mencari pertolongan. Ada ini nggak, ada data yang menunjukkan bahwa laki-laki ini kurang memahami dari fungsi Kalau ada, atau mungkin ada case yang menarik, laki-laki ini kurang memahami sehingga berakibat pada wanita ini kurang terpuaskan. Iya, jadi mungkin yang banyak tidak diketahui oleh ya masyarakat atau mungkin pasangan-pasangan yang menikah, bahwa ya orgasme atau kepuasan seksual pada perempuan itu memang agak berbeda ya dengan laki-laki. Ya mungkin laki-laki juga ditandai dengan mudah ya melihatnya dengan ejakulasi gitu. Tapi untuk perempuan ini ada masalah subjektifnya, ada masalah psikologisnya mungkin lebih banyak berperan. Kemudian yaitu tadi pengenalan anatomi organ dari organ seksual perempuan itu sangat penting, terutama untuk dirinya sendiri dulu. Dirinya sendiri menyadari apa-apa saja mungkin yang sensitif di bagian tubuhnya. Kemudian juga harus belajar mengkomunikasikan hal tersebut pada pasangan. Karena nggak sedikit juga bahwa pasangan yang mengira bahwa titik-titik sensitif di perempuan tuh hanya payudara atau vagina, tapi juga belum tahu tentang klitoris misalnya. Padahal sebagian besar perempuan itu justru bisa mencapai orgasme atau kepuasan seksual itu lewat stimulasi dari klitoris, karena klitoris itu merupakan yaitu tadi analogi organ tubuh yang paling sensitif secara persarafan, sama dengan ujung penis pada laki-laki atau glans penis. Apakah laki-laki itu memahami fungsi dari klitoris khususnya di Indonesia? Di Indonesia memang anatomi, lokasi, letak, dan fungsi klitoris ini belum banyak dipahami ya. Selain dari pasangannya, tentunya dari diri si perempuan itu sendiri banyak yang tidak menyadari bahwa organ ini merupakan salah satu organ seksual yang penting. Jadi perempuan itu banyak mengira bahwa organ seksualnya hanya satu, namanya vagina gitu ya, tapi tidak tahu bahwa ada beberapa organ lain di situ, yaitu klitoris, vestibulum, labia minora, labio mayora. Kemudian juga ada saluran kemih ya, muara saluran kemih di situ, jangan lupa. Jadi itu semua harus ditingkatkan kesadarannya, untuk pertama untuk si perempuannya sendiri dan juga untuk pasangannya, karena tadi organ ini fungsinya adalah salah satunya untuk meningkatkan stimulasi dan mencapai fase arousal yang baik tentunya ya. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan. Tapi kalau ini diketahui dengan baik oleh si perempuan dan pasangannya, tentunya akan lebih mudah tercapai fase perangsangan dan nantinya tentunya fase orgasme yang lebih baik. Prof, ini kan kalau kita lihat wanita ini lebih kompleks ya. Fungsi dari kelaminnya dan juga bagaimana untuk mencapai orgasme. Ini berbeda dengan laki-laki yang memang
ada satu titik yang menjadi determinasi ya. Kalau wanita kayaknya lebih banyak. Apakah ini akhirnya karena kompleksitas dari wanita ini menyebabkan wanita itu memilih menjadi lesbian karena sesama wanita justru saling memahami apa yang harus Tentunya kalau kita bicara mengenai lesbian itu kan orientasi seksual ya, itu yang berpengaruh ya mungkin salah satunya adalah dari pengenalan organ seksualnya, tetapi banyak faktor lain yang tentunya berpengaruh ya untuk orientasi seksual, misalnya bagaimana pengalaman seksual yang diajarkan oleh keluarganya dari kecil, adakah trauma seksual atau seksual abuse sebelumnya, masalah genetik, masalah lingkungan, faktor pertemanan dan lain-lain, dan itu tentunya akan sangat berpengaruh. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa masalah pengenalan stimulasi ini merupakan satu-satunya faktor, mungkin dia juga bisa menjadi faktor kontribusi, tapi tentunya untuk orientasi seksual seseorang terbentuk tentunya memerlukan atau dipengaruhi oleh banyak hal yang dimulai dari seseorang itu kecil ya tentunya. Ya Prof, bagaimana ide tentang memotong bagian klitoris ini banyak ada juga tradisi tertentu, nggak tahu fungsinya, tetapi memotong bagian klitoris dengan usaha untuk menekan hasrat seksual perempuan. Apakah ide ini baik atau mungkin ada sudut pandang lain dari sudut pandang kedokteran? Iya, jadi ada yang dikenal dengan namanya sirkumsisi untuk perempuan ya. Kita kan yang ada dan yang memang sudah dianjurkan oleh bidang kesehatan atau medis adalah sirkumsisi untuk laki-laki, di mana bisa menjaga atau meningkatkan kebersihan dan mencegah berbagai penyakit. Tapi untuk perempuan ini memang sirkumsisi itu banyak sebagai tradisi ya. Jadi ada yang tipenya adalah menyayat sedikit, istilahnya apa ya, klitoris itu di atasnya itu ada seperti hood atau lapisan di atasnya itu yang disayat sedikit gitu. Kalau itu yang hanya dilakukan atas tradisi dan tidak merusak saraf-saraf di sekitar klitorisnya, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi ada yang sampai beberapa budaya tertentu sampai menyayat klitorisnya sendiri, badan klitorisnya disayat atau bahkan mengangkat seluruhnya. Nah itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena nanti organ yang sebenarnya banyak persarafannya, sensitif, dan merupakan kontributor dalam pencapaian fase perangsangan yang baik untuk seksualitas perempuan itu diangkat gitu. Jadi nantinya si perempuan ini tidak bisa mencapai fase perangsangan yang baik dan juga tentunya akan diprediksi akan susah juga untuk mengalami orgasme. Jadi memang hanya faktor-faktor tradisi tergantung dari seberapa besar yang disayat, tetapi kalau untuk mengambil atau terlalu banyak yang disayat di badan klitorisnya sangat tidak dianjurkan karena merusak atau mengambil persarafan yang sensitif tadi. Terakhir mungkin ini, kenapa kita harus mengetahui fungsi klitoris ini dari sudut pandang kebahagiaan pasangan? Kebahagiaan kalau misalnya saya sebagai pria mungkin pasangan saya atau dia mengetahui fungsi klitoris ini, dia bahagia dengan apa yang sudah dimilikinya. Mungkin bisa dikasih kesimpulan terhadap fungsi dari klitoris ini. Iya, jadi fungsi klitoris itu memang perlu diketahui oleh si perempuan dan pasangannya dalam artian ingin menuju atau sama-sama ingin mempunyai hubungan seksual yang sehat, yang memuaskan keduanya ya. Ya walaupun kebahagiaan atau keharmonisan suatu rumah tangga itu bukan hanya ditentukan karena faktor seksual, tapi salah satunya juga dibentuk oleh faktor hubungan seksual yang sehat, yang baik ya, di mana keduanya bisa mencapai seluruh fase-fase dari masing-masing respon seksual itu dengan baik. Nah, dengan mengetahui ini tentunya fase perangsangan di perempuan akan baik. Kemudian nanti misalnya membantu untuk mencapai fase orgasme, sehingga dengan begini gangguan nyeri juga bisa ditekan sehingga hasrat untuk berhubungan seksual juga makin baik. Jadinya nanti untuk pasangannya pun ini juga jadi sesuatu hal yang baik karena hasratnya dari si perempuan juga baik ya, jadi tidak merasa terpaksa gitu setiap kali berhubungan seksual. Dan tentunya dengan respon yang baik ini si laki-laki juga akan menjadi hasratnya juga semakin baik. Jadi ini adalah suatu hubungan timbal balik, jadi saling mengerti mengenai organ seksual masing-masing pasangan ini perlu untuk mencapai hubungan yang timbal balik secara seksual yang sehat gitu.
Baik, itulah tadi pembahasan mengenai klitoris dari Profesor Harina Raharjo. Sekian pembahasan Tanya Dokter Plus kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seputar seksualitas berikutnya. Bye-bye!